Parno, dulu ketika Matt Dobb menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika, dia pernah berlata di media, Amerika tidak fokus lagi dalam memerangi terorisme. Kening saya pun berkerut, dalam dunia intelijen, yang namanya Amerika itu negara yang buas. Bahkan, di Langley, markas CIA, ada des khusus Indonesia, ya sebenarnya semua negara ada sih desnya, tapi yang menarik adalah, banyak doktor ilmu politik, ilmu psikologi, ilmu kebijakan publik, yang memperhatikan setiap pejabat. Indonesia mengucapkan kalimatnya di media, baik berupa pengumuman maupun statement, semuanya dianalisis, ini data beneran, ini data bohongan, ini decoy, ini pesanan, ini by design, semua dianalisis sehingga tidak ada berita yang open source di media tidak dibahas lengkap. Hingga dalam kurun waktu beberapa lama, mereka bisa menyimpulkan, ini menteri pintar, ini menteri ada agenda, ini pejabat ada main, ini pejabat geblek, ini pejabat penjilat, semua sudah kebaca. Sekarang, adakah di sisi kita melakukan counter analisis kebijakan? Atau counter analisis statement dari pejabat sebuah negara? Adakah? Oh, kayaknya mungkin karena banyak pemangku jabatan yang kurang paham geopolitik ya. Wah, maaf, memang banyak pejabat beli, dilemhanaskan sih ya, urusan bela negara begini nggak terlalu dipikirkan, nggak penting, yang penting sohor, sudah cukup, jadi ya sudah, biar saya saja yang sontoloyo ini yang Parno, saya yang nggak ada manfaatnya ini mengerutkan kening atas pertanyaan Mattis. Sendirian saja, saya mengerutkan kening lama, sambil menyaksikan berkali-kali, ekspresi wajahnya Mattis di CNN dan Bloomberg saat itu, gerak tubuhnya, pemilihan katanya, pesan yang diberikannya, sorot mata dalam pengucapannya, tegukan liur di tenggorokannya, saya amati, dan perhatikan baik-baik. Sekali lagi, ini nggak penting kok, benar, nggak penting. Saya hanya penasaran, mengapa dia mengatakan Amerika tidak fokus di masalah terorisme. Dalam kalimat itu, apa maknanya? Saya mencoba menelaah. As no longer focus on terrorism, saya menangkap sesuatu, kemudian klik, seakan ada suara terdengar di kepala saya. Amerika tidak lagi perang melawan teroris? Oh, bukan, artinya, Amerika tidak pakai lagi instrumen terorisme dalam menegakkan hegemoni militernya sebagai polisi dunia. Itu arti kata-kata Mattis sebenarnya. Ini artinya mereka sekarang mau menggunakan apa? Konfrontatif perang terbuka? Perang cyber? Perang informasi? Perang biologi? Perang dagang? Perang currency? Waduh! Kening saya semakin berkerut, berpikir lebih keras lagi seperti sedang main catur dengan Grandmaster sekelas Bobby Fischer. Lalu, saya perhatikan kalimat berikutnya, competition between great powers. China and Russia is now the main focus of America's national security, jreng. Sebelum James Norman Mattis, Menteri Pertahanan AS yang berlatar militer adalah Jenderal Colin Powell tahun 1991, Amerika mendadak sangar dengan, si anjing gila, Mattis ini, baru 1 tahun, 2 front dibuka, Timur Tengah dan Korea Utara dimainkan, biasanya Amerika hanya 1 front, sekarang main terbuka di front, apa akibatnya? Dalam 1 tahun, 400 miliar dolar Amerika belanja peralatan perang oleh negara Teluk dan Indo-Pasifik memutar roda ekonomi Amerika, kurang ajar bener deh, kabinet Trump ini, jreng. Sekarang Amerika mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia adalah nationestreat, ini bagi saya, pernyataan yang serius sekali. 2 negara yang disebut adalah ancaman bagi sebuah negara adalah military act, sebuah warfare. Apa kira-kira langkah selanjutnya bagi Amerika? Memastikan siapa lawan, siapa kawan, begitu kan kira-kira. Siapa bersama Amerika, siapa bersama Rusia. Saya nggak mau sebut siapa yang bersama Tiongkok, serem saya, dalam National Defense Council. Sebagai catatan, ini departemen nggak ada di Indonesia, urusan beginian cupu banget deh. Dinyatakan bahwa mereka saat ini membangun otot industri militer, lalu membangun instabilitas dunia, lalu membangun kepanikan dan kecemasan, lalu konfrontasi. Saya mengerutkan kening lama dengan 4 pernyataan Mattis, tapi saya bahas 2 dulu, karena saya tahu, nggak ada yang peduli kok, buat apa dilanjutkan sisa 2 pernyataan Mattis berikutnya, sembari membahas Mattis. Mata saya melirik di meja kerja saya di bilangan Merdeka Barat ini, ada bundelan buku yang baru separuh saya baca berjudul China Private Army.
Protecting the New Silk Road, Tiongkok adalah negara yang sukses melakukan perang hibrid yang meniru Rusia menaklukkan Crimea dengan senyap. Tiongkok main kemana? Strategi hybrid war dengan death trap dimainkan, mudah-mudahan Indonesia nggak kena, kan semua pejabat pintar semua, pasti aman Indonesia, ini hanya si Sontoloyo saja yang parno.